Oke gengs, apa kabar? Kita bahas saham-saham up di tengah aturan mie goreng ya, dan sebelum mudik ya guys ya. Jadi kalau kalian tahu guys, hari ini kalau nggak salah ya, kita lihat di detik, CPO benar-benar dilarang ya per 28 Juli ya. Benar-benar kemarin dibilang bahwa palm oil gitu ya, tapi hari ini akhirnya dilarang semua ya. Jadi akhirnya dilarang semua guys ya, dari RBO, RBD, palm oil, pome juga, used cooking oil juga ya, yang sebelumnya dikatakan hanya palm oil ya. Tapi gue menduga bahwa sampai harga yang normalize ke 15.000 ya, 14.000, maka habis itu akan dicabut ya, karena it's too much ya for Indonesia gitu ya, kalau misalnya akan terus menerus ya, tapi sampai on certain point. Nah, kalau gue lihat guys, jadi ada beberapa ya saham-saham seperti telekomunikasi ya, lalu juga saham-saham bank ya, kayaknya masih oke ya guys ya, dan juga ada beberapa saham yang mulai dari coal ya, dan dari komoditi juga lumayan ya, Dahil, IMPC dan yang lain-lain. Nah, sebelum kita mulai guys ya, kalau gue boleh kasih tahu bahwa kita ada kelas ya, buat kalian yang mau ikutan monggo ya, kelas price action tape reading 2.0 dengan edisi market recovery IHSG Fly Edition. Jadi akan membahas mengenai bagaimana nih kita menyikapi IHSG ya, yang mau nggak mau akan di atas 7.000, malah bisa ke 7.400, 7.500 ya guys ya. Dan kalian akan diajarkan mengenai ilmu technical analysis, price action gitu ya, tape reading, lalu bagaimana mengetahui psikologi market dan bagaimana caranya kita menyikapi dan mendapatkan profit dari situ gitu ya. Lalu ada money management, lalu ada time management, dan juga ada buat stock pick ya, seperti yang gue buat yang tadi ya. Kalian akan mengetahuinya lebih awal sebelum gue ngasih tahu di YouTube ya guys ya. Lalu setelah itu akan ada trading journal yang online dan offline. Lalu ada FFL, tips screening secara simple dan powerful, dan peserta kelas bisa masuk ke kelas alumni for the lifetime ya guys ya, kalau kalian mau ikutan ya, untuk bimbingan lebih lanjut. Dan juga kalian akan mendapatkan namanya Outlook ya, Outlook bulanan secara gratis ya. Jadi kalian oke banget kalau kalian mau ikutan, monggo ya, linknya di sini ya, lewat admin kelas atau ada di description ya. Silahkan guys, semoga kalian bisa, karena harganya masih early bird banget ya, di bawah 900,000 euros ya, bukan US dollar ya. Jadi kalian bisa ikutan. Oke guys, itu aja dari gue serahkan ke Om Muntansir. Silakan Om. Selamat malam, thank you Om Yusa. Oke, balik lagi ya untuk pembahasan 28 April 2022. Nah, udah dekat Lebaran ya, minggu terakhir di April juga. Udah dekat Lebaran juga, gimana? THR pada turun nggak nih? Kalau THR dari Tape Trader Egg baru pas topik yang bisa buat kita cuan semua, gitu. Amin ya, amin, amin. Untuk market ya, seperti yang dibahas Om Yusa tadi ya. Sebenarnya kalau dari saya ya, lihat market selama dia nggak turun di bawah 7150 atau di bawah 7100, harusnya masih oke. Karena ini dia udah naik sejak kapan, Februari lalu ya, sampai sekarang. Dan kalau misalnya dia koreksi dan membuat pijakannya lagi ya, sebenarnya malah lebih bagus ya untuk market secara
jangka panjang atau jangka menengahnya. Seperti itu. So, kita langsung aja ke stock pick-nya ada apa aja. Yang pertama ada Temas. Oke, untuk Temas. Untuk Temas, dia lagi coba breakout ya. Emang pernah 2 kali ya false break di sini, dia nggak kuat dan sekarang dia mau coba lagi nih ya. Untuk sekarang ya pasang aja SL-nya pertama di bawah 1890 atau juga bisa di bawah 1765 ya. Lebih bagus lagi dia bisa breakout minimal di atas 2100 ya. Kalau dia bisa breakout nih, tutup di atas 2100, bakal menuju ke 2500 sampai 2800-nya. Seperti itu untuk Temas. Kita lihat aja ya, apakah dia bakal bisa breakout atau malah reject dan mencari supportnya lagi. Oke, lanjut. Ada MTEK. Finally, 3000 for MTEK ya. Kalau high-nya dulu dia sempat di 2960 dan hari ini dia udah bisa hit di 3000-nya, which is good ya. Untuk MTEK-nya juga polanya juga mantep banget ya. Kalau lancar menuju ke 3600-an ya untuk MTEK ya. Kalau untuk saat ini beli di mana? Tunggu aja, cicil lagi di 2960 ya, atau di 2900 ya. SL-nya emang agak jauh untuk sekarang ya. Batas akhirnya sebenarnya di bawah 2700. Cuman kalau misalnya kalian trader yang konservatif, yang SL-nya ketat, kayak apa tuh? Pokoknya ketat lah ya, yang SL-nya suka pasang SL ketat, ya bisa pasang SL di bawah 2860 ya. Tadi menujunya ke 3600 dan 3800 ya untuk MTEK. Lanjut, ada Telkom. Oke, untuk Telkom. Nah, ini udah mantep ya untuk Telkom ya. Kalau mau ya tunggu lagi ya di 4700, SL di 4590 ya, terdekatnya di sini ya 4830 ya. Iya, di 4830 kalau dia lancar mungkin bisa sentuh ke area 5200 ya. 5200-an untuk Telkom. Seperti itu. Dan ini juga ingat salah satu resisten yang belum pernah ditembus atau disentuh lagi semenjak Juli 2017 lalu. Nah, apakah di 2022 ini dia bakal hit lagi resistennya tersebut? Ya, let's see ya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa untuk Telkom. Ya, 5200 masih bisa dibilang possible untuk Telkom. Oke, lanjut. Ada Excel. Oke, untuk Excel-nya, nah dia reject ya, dia nggak bisa tembus nih dari kotak yang di sini dan dia lagi coba retest support ya. Kalau sekarang ya pasang SL-nya di 3130 ya. Kalau mau beli ya tunggu lagi minimal di atas 3220 atau lebih seru kalau bisa break 3400 ya. Kalau bisa break 3400 minimal bisa sampai ke area sini ya. 3800 kalau dia bisa lancar bisa 4200 untuk Excel-nya. Seperti itu. Kalau mau ambil di sini, mau ambil di harga-harga sekarang ya, prepare ya. Tinggal di prepare aja kalau misalnya skenario-nya dia nggak bisa breakout di 3400. Jadi sebelum area-area 3400 boleh di take profit sebagian atau full ya, terserah. Diatur aja dengan strategi atau trading plan-nya masing-masing. Oke, lanjut. Ada Indosat ya, Isat wadidaw ya. Nah ini juga sebenarnya dia lagi konsolidasi, lagi membuat kepala-kepala kobranya. Jadi untuk sekarang SL di 6.700. Kalau saya mending bakal tunggu lagi di 7.300 ya. Menuju ke 82 dan ke 8.900 ya. Lanjut, ada SMSM. Selamat Sampurna ya. Oke, untuk SMSM beli di 15.30, SL di 14.90, terdekat menuju ke 16.20 sampai ke
16.40 ya. Kalau dia lancar lagi, wadidaw ya, bakal panjang menuju ke 1.800. Lanjut, ada zone yang kayak gini seperti biasa ya. Coba ditulis di komentar apa. Dicopet saja. Oke, kalau mau swing ya harus sabar dulu ya. Minimal kalau dia ada koreksi 950 dan ada pantulan lagi baru boleh dicicil. Jadi untuk sekarang prefer dicopet dulu atau di fast trade kan dulu. Oke. Next ada heel. Oke. Untuk heel ini juga lagi mantul ya. Mau coba mantul lagi. Kalau saya sih SL pasang di bawah sini ya. 13.55 atau di bawah 13.40. Beli di 14.15 menuju ke 15.25 sampai ke 16.95 ya untuk heel-nya. Good luck ya. Yang masih punya juga hold dulu aja karena masih uptrend dan trennya juga belum patah atau belum ada tanda-tanda reversal. So, di hold dulu aja. Gitu. Lanjut, ada IMPC. IMPC. SL di 3430, beli di 3510 atau lebih seru lagi kalau bisa break di atas 3600 ya, menuju ke 4020. Oke, lanjut ada MYOR yang kemarin dipegang sama ini ya. Dipegang sama Papi Elon ya, Kopiko-nya. Oke. Untuk sekarang, untuk MYOR, posisinya MYOR emang sekarang dia belum bisa dibilang uptrend karena emang secara kalau kita lihat dari kita lihat lebih jauh ya, MYOR ini cenderung memang downtrend. Nah, tapi untuk sekarang dia emang udah mulai sideways dan apakah ada tanda-tanda reversal? Hopefully ya, semoga dengan catatan dia bisa harganya bisa di-maintain minimal di atas 1775 ya. Kalau dia bisa di-maintain di atas 1775 bakal menuju ke 1995 ya. Seperti itu untuk MYOR-nya. Oke. Lanjut ada SAME. Oke. Untuk SAME ini juga udah mulai seru ya. Cuman emang trennya juga belum kuat-kuat banget ya untuk SAME-nya. So, untuk sekarang, kalau mau cicil ya boleh 428, SL bisa dipasang di bawah 410. Lebih seru lagi kalau misalnya dia bisa break dari 458 ya, menuju ke 500 ini ya, menuju ke sini. 530 sampai 560-an ya. Kalau dia nggak bisa break, dan mau coba-coba di take profit atau untuk mengamankan profitnya dulu, either itu sebagian, seperempat, dan sebagainya, bisa dipantau di area 450 sampai 460-nya. Jaga-jaga kalau dia nggak bisa breakout dan malah dia balik lagi ke supportnya. Oke, lanjut. Ada WIM. Oke, untuk WIM-nya mantul ya cuy ya. Mantap banget ya. Cung, ada yang ngambil nggak nih di sini-sini ya? Di area 500-an ya. Ya, untuk sekarang WIM juga posisinya juga udah oke ya. Kalau bisa dapat, coba tunggu di 540 atau di 545. Ya SL-nya masih di bawah 500 ya. Semoga dia lancar sampai ke 660. Lanjut, ada PANS. Oke. Ini sepertinya tidak terlalu liquid ya sahamnya ya. Secara chartnya juga bentuknya seperti ini. Cuman kalau dari teknikalnya, kalau kita mau bahas secara teknikal, ya bisa cicil di 1410, SL di 1365, terdekatnya ke 1470 kalau dia bisa breakout menuju ke 1555. Cuman cuy yang harus dihati-hatikan atau yang harus gua tekanin, money manajemennya harus dijaga ya. Jadi jangan sampai overload ya di saham ini gitu. Oke.
Lanjut, ada BBHI. BBHI setelah dia keluar dari sideway-nya, ini yang udah kita kotakin ya. Sekarang posisinya emang lagi koreksi dan belum ada pantulan lagi. So, untuk sekarang, tunggu kalau mau cicil di 6525 ya. SL di 6150, terdekat ke 7275 sampai ke area 8.000-an ya. Seperti itu untuk BBHI. Next, ada BDMN. Oke. BDMN masih sideway ya. Jadi kalau untuk saham-saham seperti ini sebenarnya di harga-harga sekarang ini waktunya untuk take profit kalau kita main di saham sideway. Jadi kalau saya sih mending tunggu lagi aja ya di support ya. Di 23, jual di 24 gitu. Gitu-gitu aja dulu. Kecuali ya. Kecuali dia bisa breakout di atas 2.500 ya dan bisa bertahan di atas 2.500, kemungkinan bakal lancar nyampe ke 2.700-an ya. Atau di 2650 sampai 2.700-an untuk BDMN-nya. Seperti itu. Next, ada BBCA. Untuk BBCA. BBCA dia lagi naik ya. Lagi naik. Tapi ini juga udah dekat area-area resisten ya. So be careful, kalau misalnya dia nggak bisa breakout nih dari sini ya, kemungkinan bakal ke bawah lagi ya. Jadi better mending tunggu dia koreksi dulu ya, tunggu harganya diskon dulu, baru dicicil. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu lagi di 8.000 ya, 8.000. Kecuali dia bisa break dari 8250-nya menuju terdekat ya di 8625 ya. Itu untuk trading atau untuk swing ya. Cuman kalau untuk investing ya bisa pakai metode-metode investing lainnya ya, kayak DCA dan segala macam. Oke, seperti itu. Lanjut, ada BBNI. Oke, BBNI. Kalau lihat BBNI, posisinya sekarang merge ya. Posisinya merge yang suka pakai candle-candle pattern. Ini salah satu pattern yang kurang bagus ya. Jadi untuk sekarang, kalau saya sih mungkin bakal tunggu lagi ya, pantulannya di 9.200 yang menuju ke 10.125 ya. Untuk SL-nya di mana? Kalau sekarang ya pasang aja di bawah 9.000. Seperti itu. Apakah 15.000 Israel ya? Kita nggak tahu ya. Kita tinggal ikutin aja sambil dipasang stop loss-nya. Seperti itu. Next, ada BMRI. BMRI juga setelah dia breakout kemungkinan ini bakal retest support lagi ya. Jadi kalau untuk sekarang coba tunggu aja di 8150 ya. SL bisa dipasang di 8025 atau di bawah 7950. Boleh dicicil lagi atau di averaging up lagi kalau dia bisa breakout di 8400 menuju ke 9.000 ya. 9.000 sampai 9.200-an ya untuk BMRI. Seperti itu. Next, ada MDKA. Oke, untuk MDKA, kita lihat ya apakah dia bisa mantul atau enggak ya. Sebenarnya masih oke ya untuk MDKA-nya. Dia mantul ya averaging 20-nya ya, yang garis hijau. Jadi untuk sekarang kalau mau cicil ya bisa di 5.200, cuman SL-nya pasang ketat ya. Di 5.000, ya terdekatnya di 5.700 ya. Di 5.700, semoga dia bisa breakout ya. Breakout di 5.700 atau di atas 5.800 menuju ke 6.400-nya ya untuk MDKA. Seperti itu. Lanjut, ada ABMM. Untuk ABMM, nah ini seru nih ya. Ini kalau kita tunjukin ke Om Yusa, ini pattern-pattern favoritnya Doi nih. Bener nggak nih Om? Oke, untuk ABMM, SL di 2290. Beli tunggu aja di atas 2 ini ya.
di 2430 ya, atau lebih seru lagi di 2560. Kalau dia bisa break di 2560 menuju ke 3000, menuju ke 3000 sampai 3500-an ya kalau kita lihat patternnya. Seperti itu. Next, ada BSSR. BSSR ya, BSSR. Emang posisinya sekarang BSSR lagi di area-area resisten ya. So, yang masih punya atau yang baru mau masuk ya pasang SL-nya di 4140 ya. Boleh dicicil di 4390 ya, terdekatnya ke area-area sini dulu ya, 4700-an ya. Kalau dia bisa breakout dari 4700-an bakal seru nyampe ke 5600 dan ke 6000-nya ya. Seperti itu. Lanjut, ada ENRG. Oke, untuk ENRG beli di 185 ya, SL di 170, di bawah 170, yang terdekatnya ke 200 ya. Kalau dia bisa breakout ke 200 bakal seru nyampe ke 240. Dan yang terakhir ada Jaya. Oke. Untuk Jaya, oke, kalau Jaya sih mungkin bakal seru kalau dia bisa breakout di atas 195 ya. 195. Nah, SL-nya bisa dipasang di 170. Nah, cuman kalau misalnya ngerasa kejauhan, ya di fast trade-kan dulu aja ya. Fast trade-kan dulu aja. Beli di 180, jual di 190, ya kayak gitu dulu ya. Kalau dia bisa lancar, bakal seru nyampe ke 230-nya. Oke, that's all untuk analisanya di tanggal 28 April 2022 ya, di minggu terakhir di bulan April dan juga minggu-minggu terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke, karena besok itu yang ngisinya ini ya, besok tanggal berapa sih? Oh, 28 ya. Karena besok yang ngisinya itu Om Swing Trader, so ini adalah video terakhir dari saya untuk ngisi analisa di bulan Ramadan. Jadi, minal aizin wal faizin teman-teman semua ya, om-om, tante-tante, mungkin ada omongan-omongan saya yang kurang berkenan, yang baik secara langsung ataupun nggak langsung. So, dengan kerendahan hati, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, seperti itu aja. Mungkin next bakal dilanjutin sama Om Yusa ya, bakal lanjut buat bacain request dari teman-teman semua. Sehat-sehat semua ya. Have a good day and bye-bye.